Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan keempat ya, yaitu mata kuliah komputer dan masyarakat. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai keamanan komputer ya. Tentu kalian udah tidak asing lagi dengan yang namanya keamanan komputer. Apa itu keamanan komputer? Ya, kalau secara ini berarti kita mengamankan yang namanya komputer. Dari siapa? Dari bermacam-macam ya, dari manusia ataupun dari eh, virus ya, virus yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi eh, kuncinya adalah bagaimana cara kita mengamankan komputer dari orang-orang yang ingin berbuat jahat ataupun yang bertindak kejahatan kepada kita ataupun kepada masyarakat lain tentunya. Oke. Nah, ini adalah sebuah pengantar ya, pengantar di mana kita lihat di gambar itu adalah ada orang ya, ada orang yang eh, ke ATM ya, ke ATM dan dia mengintai ya, mengintai bisa kita lihat ya, di sini juga kita lihat nih ada ATM-nya ya, ada semacam isolasi kolektif. Jadi dibuat seolah-olah ATM itu menyangkut. Nah, ATM itu menyangkut. Nah, bagi orang yang awam ataupun bagi orang yang tidak memahami itu, dan dia udah panik, biasanya dia akan minta bantuan sama orang di luarnya ya, bisa jadi seperti itu, atau dia langsung ke bank. Nah, pada saat dia ke bank, nah itulah aksi dari siapa, dari yang orang yang mengintip tadi ataupun yang pembobol tadi, yang mau apa, mau ngambil uang kita tadi, langsung dia beraksi. Bagaimana dia tahu apa, tahu cara pinnya. Nah, logikanya biasanya kalau misalnya orang panik ya dia nggak paham, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang udah berumur ya, berumur ataupun yang tidak paham sama sekali yang namanya IT ya. Jadi dia biasanya minta bantuan sama orang yang ada di luar. Ya, di luar minta tolong, kemudian orang luarnya itu, orang yang di luar tadi, dia mencoba membantu. Nah, terus dicoba katanya, misalkan masukkan pinnya bu. Nah, pas disuruh itu dia mengintip pin apa yang dimasukkan, berapa pinnya. Nah, seperti itu. Jadi eh, proses perjalanan bagaimana cara membolnya seperti itu biasanya ya. Jadi hati-hati ya. Jadi memang kalau seandainya memang ATM kalian menyangkut di mesin ATM, periksa benar-benar ada masalah nggak di pada waktu kalian masukkan kartunya. Cek benar-benar, takutnya ada barang-barang yang seperti ini nih ya. Saya lihat di yang saya ringkar ini ya. Nah, ini kalian lihat, jangan-jangan ini dibuat sama orang yang tidak bertanggung jawab, yang memang mau mengambil uang kita gitu loh. Jadi harus hati-hati ya. Nah, ini juga ya, modus penipuan ya, penipuan baru. Jadi eh, ini pernah terjadi ya, ini pernah terjadi di di Pangkal Pinang juga, di Pangkal Pinang. Ya, dia seperti kayak di hipnotis ya, di hipnotis. Dia mengikuti semua keinginan ataupun eh, perintah dari yang menelponnya. Ketik ini bu, masukkan ini, nah, dia ngikut aja. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai ini ya. Jadi banyak penipuan. Kalau dulu itu sangat marak, banyak ya, banyak penipuan modus baru itu melalui ATM. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau Anda mengambil uang di ATM itu sangat berhati-hati ya, sangat hati-hati. Ya, karena sekarang banyak para hacker-hacker yang melakukan penipuan, melakukan kejahatan melalui ya media ya, media baik itu ATM, baik itu media internet. Dia selalu punya cara. Ya, itulah jahatnya seorang hacker ya. Tapi ada namanya hacker, ada namanya cracker ya. Ada yang baik, ada yang jahat ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pokok permasalahan kita, yaitu keamanan komputer ya. Yang pembahasan kita materi mengenai keamanan komputer. Nah, keamanan otomatis pasti berhubungan dengan namanya hacker
Ya, apa itu hacker? Ya, awalnya hacker itu awalnya sekelompok ahli komputer. Ya, ahli komputer mengadakan percobaan teknologi dan peralatan baru. Nah, itulah yang disebut hacker. Artinya dia mencoba hal-hal yang baru dari teknologi yang apa? Yang baru ya. Ada misalkan muncul teknologi baru. Ya, mereka itu penasaran ya. Jadi mereka penasaran karena mereka ahli komputer, jadi mereka melakukan percobaan. Ini bisa nggak dibobol? Oh ini misalnya. Itu ya. Jadi semula berupa sekelompok ahli komputer bereksperimen terhadap teknologi dan peralatan baru. Itulah namanya hacker. Jadi kalau kalian mau menjadi seorang hacker, ya pertama kalian harus mempunyai skill ya, skill di bidang IT ya, di bidang IT, menguasai beberapa bahasa pemrograman ya. Nah, itu syarat awal ya, syarat awal pun syarat wajib yang dimiliki seorang hacker. Karena kalau kalian tidak mempunyai skill, ya susah. Tapi bisa nggak? Bisa. Intinya belajar, belajar, dan belajar. Nah, kemudian hacker itu biasanya mengacu pada orang yang menerobos ke dalam sistem komputer tanpa otorisasi atau wewenang. Ya, menerobos sama dengan apa? Merusak, mengganggu. Itu dia tugasnya. Jadi dia akan menerobos sistem komputer tanpa otorisasi. Jadi tanpa ketahuan mereka bisa masuk ke dalam sistemnya. Ya, sistem yang mereka hackernya dihack tadi ya, dibobol tadi. Jadi misalnya kan ATM ataupun kartu kredit ya, kartu kredit itu paling banyak ya, kartu kredit. Dia membobol kartu kredit punya orang ya, dibobol, terus dia belanja online, tapi yang bayarnya siapa? Orang lain. Nah, itulah enaknya hacker ya. Tapi jangan, saya sarankan kalian jangan menjadi hacker ya. Maksudnya boleh jadi hacker, tapi jadi hacker yang baik, jangan yang jahat. Misalnya kan kalau kalian mau mengetahui kayak sistem kampus kita ini bisa dibobol nggak sih? Kalian coba aja. Kalau kalian mau jadi seorang hacker, kalian coba aja bobol. Tiba-tiba kalian bisa bobol. Nah, kalian harus kasih tahu ke bagian sistem kita. Nah, Pak, saya bisa Mobol sistem kampus. Saya melalui celahnya ini. Nah, seperti itu. Nanti dari sistem keamanan kita dia akan menutup celahnya tadi. Nah, itu adalah hacker yang baik. Tapi kalau hacker yang buruk, ya, kalau udah bisa masuk ke sistem kita, apalagi kalian seorang mahasiswa, udah kalian rubah nilai kalian dari C jadi A semua. Bisa nggak? Bisa. Kalau kalian bisa menembus sistem pertahanan yang ada di sistem kampus kita, yaitu syaratnya, ya. Tapi kalau mau mencoba-coba ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa izin dulu sama pihak kampusnya, biar nggak terjadi kesalahpahaman, ya. Oke. Nah, kemudian siapa sih hacker itu? Ya, siapa saja hacker itu? Ya. Hacker itu tidak memandang umur, tidak memandang siapa dia, tidak memandang kaya miskin ya. Hacker itu bisa jadi dia seorang mahasiswa, ya. Bisa jadi dia anak SD, bisa jadi dia anak SMP, anak SMA, bisa nggak? Bisa. Bisa jadi dia pengangguran, bisa. Jadi hacker itu siapapun bisa. Balik lagi tadi, dia punya skill, punya ilmu komputer gitu loh, ahli di bidang komputer. Jadi kalau kita ngomongin siapa hacker ya banyak ya. Nah di sini kita akan bahas satu-satu. Pertama mahasiswa, ya mahasiswa bisa jadi hacker, ya mahasiswa bisa jadi hacker. Kemudian siapa lagi? Programmer, ya programmer terampil. Nah programmer terampil itu bisa jadi hacker juga. Artinya apa? Kalian menguasai beberapa bahasa pemrograman, kalian bisa menjadi seorang hacker. Ya. Kemudian, ya ini contohnya, ya apa ini? Raffi, ya ini contohnya ya. Nih, anyone want this client ya. I'm too busy. Oh ini can help you me to hack my university website. Nah artinya dia meminta tolong dihack kampus saya gitu kan. Kampus saya tolong dihack gitu loh. Dia minta tolong sama orang gitu loh, seorang hacker. Nah itu bisa jadi seperti itu ya. Nah ini ada modus juga ini, modus kejahatan. Jadi terkadang
kita mau berbuat jahat tapi kita tidak bisa, ya kita membayar orang untuk apa? Untuk menghack yang kita inginkan. Nah, itu juga sebuah modus ya. Jadi kalau memang kalian nggak suka, tolong jangan seperti itu ya. Jadi kalian sebagai mahasiswa jangan sampai berkelakuan seperti itu ya. Jadi jadilah hacker yang baik. Kemudian siapa sih hacker lagi? Ya, siapa lagi hacker itu? Ya, agen pemerintah. Ya, agen pemerintah bisa menjadi seorang hacker, agen pemerintah. Jadi PNS itu bisa jadi hacker juga. Dia menyelip di dalam pemerintahan, itu bisa. Apalagi di politik ya. Politik itu terkadang para partai itu biasanya dia pasti memiliki satu ataupun seorang hacker lah ya, seorang hacker di bidang IT ya. Jadi keperluan mereka mau menyadap ini, mereka mau tahu lawannya seperti apa, mau merubah data lawannya bisa saja gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi ya. Jadi kalau kita ngomongin hacker itu siapa aja, ya agen pemerintah juga termasuk ya. Nah, kemudian ada lagi ya. Oke. Kemudian nih anatomi. Ya. Kemudian apa lagi? Masih banyak lagi ya. Jadi masih banyak tergolong siapa hacker gitu ya. Nah, kemudian kita udah tahu siapa-siapa aja yang menjadi yang bisa jadi seorang hacker ya. Nah, kemudian apa yang dihack ya? Apa yang dihack? Apa saja yang dihack oleh seorang hacker ya? Yang pertama adalah sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan ini biasanya akan terjadi sering terjadi, bukan biasanya terjadi ya, sering terjadi penghackan ya. Penghackan artinya sering dihack gitu loh sistem pemerintahan. Apalagi yang saya bilang tadi berbau politik ya. Jadi sangat-sangat rentan. Makanya di dalam pemerintahan mereka juga mempunyai orang-orang ahli di bidang komputer, di bidang IT yang menangani pertahanan sistem ya, pertahanan sistem pemerintahan. Jadi jangan sampai sistem pemerintahan dibobol oleh masyarakat kita sendiri ya, apalagi oleh asing ya, oleh asing, negara asingnya, itu bahaya. Tapi seperti yang kita ketahui dulu ya, belum lama Indonesia termasuk kualitas hackernya itu nomor 1 ya, karena Indonesia itu sebenarnya jago hacker ya, terkenal di mana-mana, di negara-negara asing, di negara luar, Amerika segala macam, itu Indonesia termasuk terkenal ya untuk hackernya ya. Ada berita yang anak kecil itu yang bisa menghack ya itu juga ada tuh. Nah, dia otodidak tuh. Nah, makanya saya bilang siapa yang jadi hacker, siapapun bisa, asal kalian ada kemauan, mau belajar, mau bekerja keras gitu. Oke, balik lagi sini, apa aja yang dihack? Yaitu salah satunya adalah sistem pemerintahan. Kemudian jaringan perbankan. Nah, jaringan perbankan biasanya dihack. Nah, ini biasanya lewat mobile ya, terus kemudian apa lagi, kartu kredit. Nah, itu biasa dihack itu. Nah, itu harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita saking keasikannya masukin ini, ya itu bahaya. Apalagi kita menggunakan perangkat bukan perangkat kita, artinya misalnya HP teman, HP apa, itu biasanya hati-hati itu. Takutnya mereka menaruh alat penyadap gitu. Jadi harus hati-hati. Kemudian apalagi yang dihack itu? Ya, sistem komputer pribadi. Ya. Sistem komputer pribadi juga bisa dihack ya, bisa juga dihack. Apa saja sih yang dihack? Bisa jadi video, misalkan foto dan data pribadi kita ya. Jadi jangan berpikir bahwa sistem komputer kita ataupun komputer pribadi kita itu tidak bisa dihack ya. Jadi selama kita menggunakan yang namanya internet, itu bisa saja terjadi. Jadi mereka bisa mengambil video, foto, dan data-data kita melalui internet. Itu bisa terjadi. Nah, bisa juga
terjadi jika pada waktu kita memasukkan password komputer kita itu ada teman ataupun ada orang di belakang kita. Nah itu bisa terjadi. Jadi lebih baik pada waktu kalian menggunakan komputer kalian, apalagi memasukkan username dan password, itu saya sarankan harus berhati-hati. Lihat di sekeliling kita. Jadi kalau ada teman kita di samping ataupun suruh mereka minggir dulu ya. Jadi jangan sampai mereka mengetahui password komputer kita. Takutnya kalau mereka udah mengetahui dan mereka meminjam laptop kita ataupun pada waktu kita nggak ada, dia memasukkan password username dan passwordnya, ya udah mereka mengambil video, foto dan data-data yang ada di komputer kita. Jadi itu harus berhati-hati. Jadi saya sarankan seperti itu. Dan juga sebenarnya pada waktu kita menggunakan sebuah aplikasi kayak Facebook ya, Facebook itu biasanya kan kita kan remember me ya, artinya apa, biasanya kita buka langsung klik Facebook, klik langsung muncul ya. Nah sebenarnya hal itu harus dihindari sebenarnya ya. Tapi terkadang orang tetap melakukan itu, kenapa? Takut lupa password, biar nggak lupa password ya. Jadi biar nggak ribet masukkan username dan password lagi. Tapi sebenarnya itu menjadi celah ya, itu menjadi celah para hacker ya untuk masuk ke dalam sistem kita. Jadi kita udah menanamkan password dan username kita kan, gitu. Jadi mereka tinggal ngambil aja. Nah itu bahaya. Kemudian bagaimana cara mereka menghack ya, bagaimana cara mereka menghack. Nah cara mereka menghack itu dengan cara menjelajahi celah keamanan ya. Jadi mencari celah ataupun lubang keamanan dari sistem yang akan mereka hack gitu loh. Jadi kita ibaratkan seperti rumah ya, sebuah rumah. Nah seorang pencuri dia akan masuk ke rumah apa, ke rumah kita ya, dengan cara apa, dengan cara membobol kan, dengan cara membobol. Apa yang dibobol? Bisa saja jendela, bisa saja pintu, bisa jadi atap rumah kita. Nah itulah celah-celah bagaimana cara mereka apa, membobol rumah kan. Ya sama seperti ibarat keamanan di sistem komputer kita. Jadi mereka mencari celah lewat apa, lewat jaringan, lewat internet. Jadi mereka akan mencari celah. Nah, seorang hacker ini ya tidak ada bedanya seperti seorang pencuri lah ya, pencuri yang mereka mengambil. Tapi bagaimana cara mereka mengambil? Nah mereka mengambil melalui jaringan internet, jadi susah untuk ketahuan ya. Tapi kalau pencuri kan jelas kita yang bergerak orang. Tapi kalau seorang hacker dia hanya duduk dia manis di rumah ataupun di suatu tempat, tinggal ada laptop ya udah mereka akan melakukan aksinya gitu loh. Jadi bagaimana cara menghack? Bisa jadi dengan cara menjelajahi celah keamanan sistemnya ya. Nah kemudian menguasai jaringan ya, mereka menguasai jaringan ya. Mereka akan lihat jaringan kita menggunakan jaringan apa, kemudian dari jaringan itu dia, oh ternyata pada waktu kita menggunakan sebuah jaringan ataupun jaringan internet ketahuan ada celahnya. Nah disitulah mereka masuk ya. Jadi menguasai jaringan dengan cara mereka menghack itu salah satunya adalah menguasai jaringan. Nah hacker itu ada juga tingkatannya ya, ada tingkatan ilmu hacker. Oh emang ada ya, hacker itu ada tingkatan ilmu? Ada. Jadi sebenarnya hacker itu aja kumpulan ya, tetapi di dalam kumpulan itu ada beberapa tipe-tipe hacker ya, tingkatan ilmunya ya. Ada yang namanya lamer ya, ada yang namanya lamer. Lamer itu adalah mereka orang tanpa pengalaman dan pengetahuan yang ingin menjadi peretas ya, wannabe hacker ya. Jadi mereka biasanya membaca atau mendengar tentang hacker dan ingin menjadi seperti mereka ya. Penggunaan komputer mereka hanyalah untuk main game ya, main game, sosial media ya, tukar menukar perangkat lunak, bajakan dan mencuri kartu kredit ya, melakukan hacking menggunakan tools atau perangkat lunak, trojan,
nuke, dan DOS. Nah, biasanya menyembunyikan diri melalui sosial media, channel. Nah, mereka banyak kekurangan untuk mencapai elit dalam perkembangannya. Mereka hanya akan sampai tingkat develop ya KDE ataupun script KDE saja. Nah, itu untuk lemmer ya, untuk tingkatan lemmer. Nah, kalau untuk tingkatan ilmu hacker yang script KDE ya, script KDE. Nah, script KDE itu sebenarnya sama seperti apa? Lemmer. Mereka hanya mempunyai pengetahuan teknis networking yang sangat minim ya. Nah, biasanya tidak lepas dari GUI ya, GUI. Jadi hacking dilakukan menggunakan Trojan untuk menakuti dan menyusahkan hidup pengguna internet. Nah, itu kalau untuk tingkatan ilmu dari apa nih? Script KDE ya. Nah, kemudian ada namanya tingkatan hacker itu adalah develop KDE ya. Nah, sebutan ini terutama karena umur kelompok ini masih muda ataupun bisa dibilang ABG ya. Jadi kayak anak buru gede. Jadi untuk umur masih muda ya dan masih sekolah. Nah, mereka membaca tentang apa? Tentang metode hacking dan caranya di berbagai kesempatan. Nah, mereka mencoba berbagai sistem sampai akhirnya berhasil dan memproklamasikan kemenangan ke peretas lainnya. Nah, umumnya mereka masih menggunakan yang namanya GUI ya dan baru belajar hal dasar dari Unix ya, tanpa mampu menemukan lubang kelemahan baru di sistem ya, di sistem operasinya. Jadi mereka hanya bertugas seperti itu. Artinya sebenarnya ya ini menggunakan GUI ya. Jadi mereka masih belajar lah ya. Ya. Kemudian tingkatan hacker kemudian berdasarkan ilmunya itu ada namanya semi elit. Nah, apa itu semi elit? Semi elit itu adalah hacker ini biasanya lebih mudah daripada elit. Jadi ada semi elit, ada elit. Nah, ini lebih mudah daripada elit. Mereka juga mempunyai kemampuan dan pengetahuan luas tentang komputer. Jadi mereka mengerti tentang sistem operasi termasuk lubangnya, vulnerability ya. Nah, biasanya dilengkapi dengan sejumlah kecil program cukup untuk mengubah program exploit. Nah, jadi banyak serangan yang dipublikasi dilakukan oleh hacker tingkat ini ya, tingkat elit ini ya, tingkat semi elit ini ya. Sialnya ya, oleh para elit mereka seringkali dikategorikan lemmer. Jadi di tingkatan ilmu juga mereka saing-saingan gitu loh ya. Jadi kalau ini kan semi elit, ada namanya elit. Nah, ini elit. Tadi semi elit, ya sedangkan ini adalah namanya elit. Nah, elit ini dikenal sebagai apa? Ada yang bilang apa 3133T, 31337 misalkan seperti itu lead atau kombinasi dari itu. Nah, merupakan ujung tombak industri keamanan jaringan. Nah, jadi mereka memahami sistem operasi sisi luar dalam ya. Jadi sistem operasi itu mereka udah paham. Jadi udah makanan keseharian mereka. Nah, itu tingkatan ilmu elit ya. Jadi mereka sanggup mengkonfigurasi dan menyambungkan jaringan secara global. Nah, jadi mereka ini memang udah luar biasa ya, ilmunya udah luar biasa. Jadi sanggup melakukan pemrograman setiap harinya, ya. Jadi sebenarnya apa? Sebuah anugerah yang sangat alami ya. Mereka biasanya efisien dan terampil, menggunakan pengetahuannya dengan tepat. Jadi saking jagonya udah biasa gitu, nggak ada kesalahan gitu. Jadi mereka seperti siluman yang dapat memasuki sistem tanpa terdeteksi. Nah, ini yang bahayanya. Jadi tingkatan ilmu elit ini sangat bahaya. Jadi mereka saking karena udah ahlinya, mereka udah bisa masuk seenak-enaknya gitu loh, tanpa diketahui oleh pemiliknya. Sama seperti pencuri. Pencuri yang masuk ke rumah kita ya saking karena mereka udah mahir, udah jago mencuri, ya udah ada kita di rumah juga kita nggak tahu bahwa barang-barang kita udah dicuri. Nah, itu ya, jadi mereka seperti siluman ya, siluman yang dapat memasuki sistem tanpa terdeteksi. Nah, walaupun
mereka tidak akan menghancurkan data-data yang ditemui, ya. Nah, jadi mereka selalu mengikuti peraturan yang ada. Ini elit. Jadi mereka bisa masuk, tetapi mereka tidak memporak-porandakan data ataupun sistem kita. Jadi mereka hanya masuk, udah mereka melihat, udah, ya, seperti itu. Kemudian kalau kita bicara hacker, kenapa sih mereka melakukan hacking gitu? Kenapa mereka menghacking gitu loh? Apakah mereka ada misi? Enggak. Sebenarnya kenapa mereka melakukan hacking? Ya, yang pertama adalah membuktikan kemampuan. Ya. Jadi mereka udah belajar A, belajar B sampai Z, mereka ingin mengetes yang mereka belajar itu berhasil enggak? Ya. Nah, kalau berhasil berarti sukses mereka kan, artinya kemampuan mereka udah terbukti gitu. Jadi membuktikan kemampuan. Kemudian apalagi mereka melakukan hacking? Ya untuk mendapatkan uang. Ya. Jadi banyak para hacker di luar sana itu mereka melakukan hacking itu mendapatkan uang. Ya. Dari pembobolan ATM, ya pembobolan kartu kredit, ya masih banyak lainnya. Jadi tujuan mereka adalah apa? Mendapatkan uang. Kemudian apalagi? Yang melawan pemerintah dan perusahaan besar. Nah, hacker tuh. Biasanya kalau mereka tidak suka sama pemerintahan, ya udah dihajarlah sistem pemerintahan, ya. Mereka nggak suka sama perusahaan A, perusahaan B, ya udah dihajar sama mereka. Ya itu tujuan mereka apa? Hanya untuk menghancurkan karena mereka nggak suka seperti itu, ya. Kemudian kenapa mereka melakukan hacking lagi itu biasanya ini yang sering terjadi ya, tujuan politis, ya, tujuan politis dan rasial. Ya. Untuk tujuan politis biasanya orang-orang membayar para hacker untuk membobol sistem ataupun mengambil data yang mereka inginkan, ya. Jadi itu kenapa seorang hacker melakukan hacking, ya. Banyak sebenarnya. Nah, tadi kita udah menjelaskan namanya hacker. Tapi ada namanya cracker. Nah, seperti kalian lihat di gambar ini, kalau hacker dia semacam pri, ya. Kalau cracker dia semacam iblis. Jadi hacker ini ibaratnya dia membobol, ya, mendapatkan uang tapi tidak menghancurkan secara keseluruhan. Tapi kalau cracker mereka tidak akan meninggalkan data, meninggalkan jejak gitu loh. Kalau data ya habis semua. Nah, itu loh. Ini cracker, ya. Jadi hacker tidak sama dengan cracker. Ya, hacker itu tidak merusak sistem target, ya. Jadi hacker itu tidak merusak sistem target. Tapi kalau cracker dia akan merusak semua sistemnya. Jadi seperti apa? Ada yang namanya virus ya yang menghancurkan semua data. Akhirnya apa? Data kita tidak bisa dikembalikan seperti semula. Nah, itu cracker tuh. Ya. Kemudian hacker itu tidak mendapatkan manfaat dari sistem target, ya. Jadi dia masuk udah. Jadi kalau cracker dia ada targetnya. Jadi ibaratnya kalau hacker itu tidak minta imbalan, ya, tidak minta imbalan atas temuan, malah memberitahu. Jadi seperti pada slide sebelumnya udah saya kasih tahu ya, misalkan kampus kita kalian bisa berhasil membobol sistem kampus kita. Nah, kalian memberitahukan ke bagian sistem kita, oh ini Pak ada celah, saya udah bisa berhasil masuk ke sistem kampus kita Pak, ini. Nah, mereka memberitahu agar apa? Agar bagian sistem kita itu menutupi celah yang dibobol tadi. Nah, itu hacker ya. Kalau cracker enggak, dia tidak ngasih tahu itu, malahan dia tahu data itu dihajar sama dia, ya, dihapus, diambil, dihilangkan jejaknya. Nah, itu bahayanya jadi cracker. Nah, kemudian apa? Ada istilahnya nih, tidak mendistribusikan software bajakan. Hacker ya. Makanya ada istilah crack untuk instalasi software, ya. Jadi kan ada beberapa software
yang crack-nya kita harus beli ya lisensinya ya. Tapi biasanya ada namanya crack itu instalasi komputer biasa ada yang gratisan. Nah, seperti itu ya. Jadi dia hanya memberikan informasi seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya seperti ini. Nah, hampir tidak pernah ada tulisan hack. Nah, sebaiknya sangat sering ditemukan sebaliknya sangat sering ditemukan tulisan crack ya. Nih, terkadang ini crack pada waktu kita klik ini itu kadang-kadang ada virus loh. Nah, itu harus hati-hati ya. Ya, harus hati-hati ya. Jadi terkadang kita download crackan software yang kita inginkan, pada waktu kita download ternyata apa? Ternyata crack itu isinya virus. Nah, itu harus hati-hati. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar YouTube ini. Nanti akan saya balas satu persatu. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai keamanan komputer. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi masih di keamanan komputer ya. Karena pembahasan keamanan komputer ini lumayan banyak ya. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.